Apakah talabul ilmi seperti kita tidak boleh membahas fitnah? Karena akan menyibukkan kita dari talabul ilmi. Kalau yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah berbicara sesuatu yang tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan bimbingan ahlul ilm, bimbingan ulama, ya. Bicaranya itu qila wa qal, ya. Katanya ke katanya. Nah, maka benar, jangan sibukkan diri kita dengan fitnah. Nah, kalau fitnah di sini yang dimaksud adalah pembicaraan yang beredar di masyarakat umum, yang disebar atau yang beredar di media-media massa. Ada yang mengatakan demikian, ada media massa lain mengatakan demikian. Ya jangan kita disibukkan majlis-majlis kita dengan yang seperti itu. Nah, jauhkan majlis kita dari yang seperti itu. Karena itu akan menjauhkan kita dari ilmu. Justru akan menimbulkan hal negatif. Permusuhan. Ya. Qila wa qal itu sendiri sudah negatif. Tapi kalau yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah yang muncul dari ahlul bid'ah yang sudah ditahdzir oleh ulama, bid'ah yang muncul dari ahlul batil yang sudah diperingatkan oleh ulama, atau fitnah yang muncul walaupun misalkan dia bukan seorang ahlul bid'ah, nah tetapi sudah diperingatkan oleh para ulama atau para du'a tentang bahaya orang tersebut. Kemudian antum sampaikan nasihat ulama tadi, fatwa ulama tadi. Ya ini bukan fitnah. Namanya. Ini ilmu. Ya. Ini ilmu. Nah, ketika pada masa Al-Imam Ahmad, umat menukil pernyataan Imam Ahmad tentang Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi mubtadi'. Satu orang lagi, Bishr al-Marisi mubtadi'. Qala Imam Ahmad. Satu lagi di majlis, di masjid. Imam Ahmad hadzara min Bishr al-Marisi annahu mubtadi'. Sampaikan lagi sana. Apakah ini menyibukkan dengan fitnah atau justru menyibukkan dengan ilmu? Jawabannya sibuk dengan ilmu. Karena tahdzir ulama, fatwa ulama bagian daripada ilmu yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Nah, barakallahu fikum. Sebut saja contoh. Tahdzir misalkan Syekh Rabi terhadap, kalau di negeri kita, terhadap Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi. Tahdzir dari seorang alim yang punya sifat takwa kepada Allah Azza wa Jal, diakui oleh ulama, bukan oleh thalabatul ilm, oleh ulama, ya, tentang apa? Bukan sekedar keilmuan dan kekokohan ilmunya, bahkan sampai pada tingkat objektivitas dan tasabbut syekh. Berhati-hatinya syekh dalam suatu permasalahan, dalam menukil dan menerima berita. Nah, sangat berhati-hati. Yang beliau ini bukan hanya rujukan bagi thalabatul ilm biasa, bahkan tahdzir Syekh Rabi menjadi rujukan ulama kibar. Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya tentang Said Qutb, beliau mengatakan, saya sedikit membaca buku-buku Said Qutb, tidak banyak tahu. Tetapi silakan antum merujuk kepada karya Syekh Rabi Al-Madkhali, karena beliau banyak pengetahuan tentangnya. Tidak kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sudahlah jangan sibukkan dengan ini, sibukkan dengan ilmu. Enggak, Syekh arahkan, baca fatwa atau karya-karya Syekh Rabi. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, nah, memerintahkan umat berfatwa, membimbing umat untuk banyak merujuk kepada karya Syekh Rabi dalam mentahdzir ahlul batil di zaman ini. Syekh Al-Albani loh. Nah, barakallahu fikum.
Syekh bin Baz, kurang apa Mas? Tingkat keilmuannya tidak dipersangsikan lagi. Bersama itu Syekh bin Baz tidak jarang menelpon atau mengirim surat kepada Syekh Rabi, meminta kepada Syekh, muncul sebuah fenomena, sebuah syubhat dari Ahlul Batil, tolong Syekh Rabi antum bantah si fulan ini. Nah, kirim surat, wahai Syekh Rabi, aku mendengar engkau memiliki karya bantahan terhadap Abul A'la al-Maududi. Nah, maka tolong kirimkan kepadaku karyamu itu. Syekh bin Baz. Oh, berarti Syekh bin Baz menyibukkan diri dengan fitnah. Iya. Syekh Al-Albani menyarankan orang untuk sibuk dengan fitnah. Nah, la. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fiddin. Ketika Syekh Rabi berbicara tentang hadzal rajul Dzul Qarnain, berbicara dengan ilmu dan sifat khasyah. Jangan antum kira ulama itu kayak kita, asal bicara. Lah. Ditimbang, ditinjau, tasabut, klarifikasi. Itu Syekh. Nah. Sehingga ketika kita menukil fatwa dari beliau, itu kita menyibukkan dengan ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Nah. Antum mendengar tadi hadis yang sempat saya sebutkan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji ilmu pada setiap generasi dari umat ini al-udul. Apa tugas mereka? Oh, mereka mengajarkan fikih, mengajarkan nahwu, mengajarkan mustalahul hadis. Iya, begitu. Apa yang disebutkan oleh Nabi tentang ciri-ciri al-udul yang menjadi rujukan umat pada setiap era, pada setiap generasi? Apa? Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Membersihkan dari ilmu agama ini dalam bentuk membantahi ahlul batil dan syubhat. Membersihkan dari ilmu agama ini tipu daya ahlul batil. Nah, Syekh Rabi hafizahullah salah satu di antara al-udul dengan persaksian ulama. Bahkan Syekh Al-Albani menggelari beliau, kata beliau, imam atau hamilu rayatil jarhi wat ta'dil bihaq fi hadzal asr Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali. Pembawa panji jarh wat ta'dil di masa ini dengan hak adalah Dr. Rabi bin Hadi al-Madkhali. Setelah melihat Syekh Al-Albani, karya-karya Syekh Rabi ilmiah, permasalahan demi permasalahan diklarifikasi oleh beliau secara detail. Sehingga ketika muncul beberapa pihak yang mencoba membantah buku Syekh Rabi, Syekh Rabi kokoh, nggak goyah itu. Nah, barakallahu fikum. Ada yang memberi syubhat, Syekh Rabi menulis membantah Sayyid Qutb bersandarkan kepada cetakan-cetakan lama dari bukunya. Padahal buku-buku Sayyid Qutb itu dicetak sekian cetakan, yang terjadi revisi ini itu. Seorang yang ilmiah katanya, di dalam membantah seseorang, ucapan seseorang itu akan bersandar kepada ucapan terakhir, karya dia yang terrevisi. Wah, betul ya, bagus, betul. Nah, iya, berarti ragu kepada karya Syekh Rabi. Tampil Syekh Rabi, mana yang kamu inginkan? Kitab Zilalul Quran telah dicetak sekian kali, Syekh malah lebih rinci. Nah, cetakan ini tahun sekian, ini tahun sekian, ini sekian, sampai kalau nggak salah ke 23. Dan yang saya jadi rujukan adalah cetakan ke 23 ini. Ada cetakan lagi sesudah itu. Jadi saya ketika membantah sengaja sebelum membantah poin ini dikumpulkan dulu buku-bukunya. Ilmiah. Inilah yang kemudian semoga demikian adanya Syekh termasuk dalam apa yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, bi'idznillah ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang sebagai ulama, sebagai a'immah
yang membimbing, membina umat ketika mereka sabar mengklarifikasi, sabar dalam tersebut, muncullah tahdzir itu dengan kokoh. Barakallahu fikum. Termasuk tahdzirnya terhadap Dzulqarnain. Prosesnya panjang. Syekh tahu sendiri, mendengar sendiri bagaimana Dzulqarnain. Bahkan tidak pernah kita asatidzah berbicara tentang Dzulqarnain di hadapan Syekh Rabi, ya, selain di majlis perjumpaan bersama kedua belah pihak. Di situ pula Syekh semakin tahu tentang makar-makarnya Dzulqarnain. Kita nggak pernah menuliskan surat kepada Syekh Rabi tentang Dzulqarnain, nggak pernah. Syekh tahu sendiri, muncullah tahdzir setelah itu, yang sudah antum dengar. Iya, barakallahu fikum. Sudah selesai. Muncul syubhat-syubhat. Ya, apakah tahdzir itu berarti Syekh menyatakan itu bahwa dia mubtadi'? Apakah sama Dzulqarnain dengan ahlul bid'ah? Maksudnya apa? Kalau jawabannya misalkan tidak sama dengan ahlul bid'ah, belum divonis sebagai mubtadi', maksudnya apa? Ya berarti kan boleh kita mengambil ilmu darinya. Nah, sementara Syekh Rabi menyatakan, tinggalkan orang ini orang berbahaya, la'ab, makir, mutalawwin. Sampai pada waktu itu salah satu masyayikh Yaman, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi, ketika Syekh Rabi mendengar akan datang ke Indonesia, apa kata Syekh? Jangan datang memenuhi undangan Dzulqarnain. Orang ini ahli makar. Setingkat orang yang sudah dimasyayikhkan aja diperingatkan, jangan dekat dengan orang ini. Apalagi yang lainnya. Muncul syubhat-syubhat. Barakallahu fikum. Maka dari itu ya ikhwan, menukil fatwa ulama bukanlah menyibukkan diri dengan fitnah. Terakhir ini misalkan Syekh Rabi mentahdzir dari orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Ditahdzir oleh Syekh Rabi. Hadziru minhu, kata Syekh. Ya, peringatkan orang, tahdzir manusia dari orang ini. Barakallahu fikum. Dan itu terekam. Ya. Sebagiannya dinukil oleh asatidzah yang lain yang berjumpa dengan Syekh Rabi. Nah, apakah kemudian ketika sebagai bentuk nasihat kepada umat, amanat menyampaikan fatwa ulama, kita sampaikan mungkin melalui media yang ada, entah dalam muhadharah atau dalam WA atau yang semisalnya SMS, apakah maknanya kita menyibukkan diri dengan fitnah? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, asatidzah dan ikhwan kita sibuk dengan ilmu, sibuk belajar akidah di ma'had-ma'had mereka, sibuk belajar tauhid, sibuk belajar fikih, usul fikih, tafsir, usul tafsir, bahasa Arab, nahwu, muhadatsah, mustalahul hadis, mewarnai pondok-pondok pesantren mereka, majlis-majlis mereka. Ustaz-ustaz kita, sebutkan siapa yang mau antum sebutkan? Ustaz Usama Mahri, Ustaz Qamar, Ustaz Muhammad, Ustaz Abdurrahman Lombo, Ustaz Syafruddin, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sibuk dengan ilmu. Coba antum tanyakan di Jogja Ustaz Syafruddin pelajarannya apa saja. Antum tanya Ustaz Usama di Malang dan kota-kota sekitarnya, apa saja kajiannya. Ustaz Muhammad, antum tanyakan kajiannya baik di pondoknya maupun di kota sana dan sekitarnya, apa saja kajiannya. Ustaz Abdurrahman Lombo, Ustaz Qamar, sibuk. Antum tahu majalah syariah? Ada berapa rubrik di sana? Banyak. Ada rubrik manhaji, kajian utama, tafsir, hadis, akidah, akhlak, problema Anda, iya kan? Hah? Lengkap. Asatidzah menulis. Dan di majalah syariah khususnya, antum perhatikan karya-karya asatidzah, ya. Afadil. Nah, itu buhus, bukan terjemah. Bukan ada satu kitab diterjemahkan, enggak. Hasil pembahasan. Antum lihat rubrik tafsir, rubrik akhlak, rubrik akidah, rubrik manhaji, kajian utama, itu buhus, membahas asatidzah. Ya.
Bukan ada satu kitab terjemahkan, enggak. Nah, itu enggak perlu sulit-sulit. Barakallahu fikum. Sibuk dengan ilmu. Walhamdulillah. Di sisi lain antum coba tanya. Ya, di kalangan mereka. Mana majalahnya? Punya majalah, hilang habis. Iya, baru muncul lagi, hilang lagi. Ustaz-ustaz kita majalahnya selain Asy'ari apa? Qanita, Qudwa, Tasfiyah. Apa lagi? Al-Muhim, mana enggak tahu, sudah macam-macam. Jazakumullah khair. Nah, sibuk dengan ilmu. Nah, ikhwani fid din azza wa al-akadzib, dusta dan dusta. Asal tidak dituduh. Ingat enggak pada waktu itu fitnah telah menyampaikan kata Dzulqarnain dalam surat syukurnya terhadap Syekh Rabi. Masya Allah, kalimat syukur untuk Syekh Rabi. Masya Allah, ini orang menghormati ulama. Ya, di sana dia sebutkan bahwa para duat menyampaikan berita-berita dusta kepada Syekh Rabi. Nah, akhirnya dibantah. Nah, tidak terbukti. Nah, bahwasanya tidak menyampaikan apapun. Nah, dan akhirnya dalam surat Taubat apa? Taubat dari tuduhan dusta kepada asatidzah. Nah, sekarang pengikutnya gimana? Sudah taubat enggak? Taubat. Tapi ternyata karena memang makir, ya Allah ya ikhwan. Semoga Allah jauhkan anak dan antum dari sifat makar. Dari sifat talawun, bunglon. Di antara dalam surat Taubatnya dia mengatakan, saya bertobat karena telah menampakkan di hadapan Syekh Rabi seolah-olah saya menerima nasihatnya, tetapi di balik itu saya tidak menerima atau bersikap berbeda. Ini repot ya ikhwan. Orang bisa bertobat dari maksiat atau bid'ah, tapi kalau dari kebiasaan berdusta itu berat. Nah, mutalawwin, pandai berwarna-warni. Fa Allah wa ya ikhwan. Nah, ya. Menukil fatwa ulama dan nasihat asatidzah itu bagian daripada ilmu.